Shalom Horas, selamat pagi sahabat KKPS TV. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya marilah kita berdoa. Puji syukur kami kepadamu ya Yesus, Allah pemilik kehidupan, sumber hidup kami juga, yang sudah menganugerahkan bagi kami hari baru yang akan kami jalani pada hari ini. Dan kami rindu di dalam menjalani hari ini pun, tetaplah terang firman Tuhan yang menerangi setiap langkah kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, biarlah Tuhan menolong, membukakan hati pikiran kami bersama, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan Engkau teguhkan untuk menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari kitab Nabi Zakaria, pasal yang ke-8, ayat yang ke-13. Demikian tertulis di sana. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria kepada bangsa Israel yang kita baca tadi, perlu sebelumnya kita mengetahui konteks kehidupan bangsa itu pada saat firman ini disampaikan kepada mereka. Firman ini disampaikan ketika bangsa itu telah pulang dari pembuangan Babel. Dan peristiwa pembuangan itu sendiri sesungguhnya adalah wujud kemurkaan Tuhan atas kejahatan dan pemberontakan bangsa ini kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sendiri menjadikan mereka sebagai kutuk di antara bangsa-bangsa. Tetapi murka Tuhan atas bangsa ini tidak selamanya, dan tidak dimaksudkan untuk membinasakan mereka. Sebab kasih Tuhan kekal atas mereka. Sehingga tibalah waktu Tuhan untuk mengampuni segala kesalahan mereka dan hendak memberi pemulihan terhadap bangsa itu lewat memulangkan mereka kembali ke tanah perjanjian, yaitu ke tanah Yehuda. Seterusnya saudara-saudara, oleh karena pembuangan itu, sebenarnya kota Yerusalem, sebagaimana juga diberitakan dalam kitab Ratapan, termasuk bait Allah yang ada di sana, sudah hancur. Dan karenanya Tuhan juga memanggil bangsa itu melalui Nabi Zakaria dan juga nabi lainnya yang berkarya pada saat itu, seperti Hagai, Nehemia, untuk membantu untuk membangun kembali kota dan bait Allah yang sudah hancur. Namun dalam proses pembangunan kembali Yerusalem sebagai pusat peribadahan dan kota administrasi inilah, berbagai halangan serta permusuhan datang kepada mereka, yang maksudnya agar upaya restorasi kota tidak tercapai. Dan halangan dan permusuhan itu datang dari berbagai pihak, seperti dari bangsa-bangsa yang bertetangga dengan mereka, termasuk dari Samaria di sebelah utara Yehuda. Dan untuk meneguhkan dan memberi dorongan serta semangat kepada bangsa itu untuk kembali terus membangun baik
kota maupun bait Allah yang ada di sana, demikianlah firman Tuhan yang kita baca tadi disampaikan kepada mereka. Dan lewat firman Tuhan yang kita baca tadi diberitakan tentang rancangan dan tindakan Tuhan yang berkuasa menyertai mereka di dalam mengerjakannya. Karenanya di tengah-tengah berbagai permusuhan itu, Tuhan memanggil mereka agar jangan takut. Tetapi sebaliknya, mereka haruslah menguatkan hati dan meneruskan usaha pembangunan itu, kendati banyak tantangan dan permusuhan yang dihadapi. Demikianlah kepada bangsa ini ditegaskan kembali bahwa Tuhan sendiri akan menyertai mereka di dalam usaha pembangunan itu. Oleh karena saatnya Tuhan sudah berkenan kepada mereka. Seperti yang ditegaskan juga pada ayat 14 dan ayat 15, setelah bacaan yang kita baca tadi, di sana dikatakan, "Dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka. Dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini, aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut." Jadi saudara-saudara, dari konteks dan berita firman yang kita baca tadi, tentu ini tidak dimaksudkan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada kita juga sekarang ini. Dan apakah yang kita bisa petik sebagai firman kebenaran bagi kehidupan kita sekarang ini dari bacaan firman tadi? Yang pertama, saudara-saudara, perkenanan Tuhan atas diri kita sesungguhnya dapat kita jadikan dasar yang kuat untuk segala usaha dan upaya dalam membangun apapun di kehidupan kita ini. Sebab perkenanan Tuhan itu berarti Tuhan menyertai. Dan di sana pengharapan dapat kita pegang teguh, di mana kekuatan dan berkat-berkat Tuhan tercurah kepada kita. Dan itulah yang memberikan keteguhan hati bagi usaha yang akan kita lakukan. Bahkan juga terang tuntunannya. Dan semua ini bisa memberi hasil dari apa yang kita kerjakan dan seterusnya tentu menjadi berkat bagi kehidupan ini. Kendati pun di tengah usaha itu banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi. Oleh karena di tengah hal yang demikianlah sesungguhnya semakin nyata penyertaan Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kehidupan kita. Sebaliknya, saudara-saudara, jika Tuhan tidak berkenan atas apapun yang kita usahakan, pada akhirnya hal itu tidak akan memberi hasil apa-apa, apalagi menjadi berkat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, patutlah setiap kali kita merenungkan, bahkan mendoakan, serta menemukan apakah hal-hal yang kita lakukan dan usahakan dalam kehidupan adalah hal yang berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dan hal itu dapat kita temukan manakala ada hati yang sungguh-sungguh mau diterangi dan dipimpin oleh Tuhan dalam diri kita untuk menemukannya. Yang kedua, saudara-saudara, manakala hal yang kita usahakan adalah yang berkenan kepada Tuhan, percayalah bahwa tidak ada yang dapat menghambat hal itu terwujud dalam kehidupan ini. Sebab Tuhan berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan Tuhan juga adalah Tuhan atas sejarah kehidupan manusia di sepanjang masa.
Dan yang ketiga, saudara-saudara, dan inilah yang utama tentu, sesungguhnya lewat iman kita kepada Yesus Kristus, hal yang berkenan kepada Bapa telah dinyatakan kepada kita lewat dirinya. Oleh karena itu, segala perjuangan, segala usaha di dalam hidup kita ini, yang hendak menyatakan firman Yesus sendiri, seperti mengerjakan kasih, keadilan, kesetiaan, dan kebenaran, apapun tantangan dan permusuhan yang kita hadapi, firman ini memanggil, marilah kita kuatkan hati dan terus mengerjakannya di sepanjang kehidupan. Sebab itulah yang berkenan kepadanya. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan, oleh firman-Mu memanggil kami untuk memahami dan mengenal setiap usaha dan kegiatan kami dalam kehidupan. Hendaklah itu berdasar dari perkenanan Tuhan atas kami. Sebab kami percaya ketika Tuhan berkenan, maka apa yang kami kerjakan akan membawa hasil yang baik dan juga boleh menjadi berkat bagi kehidupan ini. Sebaliknya lah, jikalau Tuhan tidak berkenan, biarlah kami tidak usah melakukan apapun dalam kehidupan kami. Sebab itu adalah pekerjaan yang sia-sia, yang tidak membawa kebaikan, dan bahkan bisa menjadi batu sandungan bagi banyak orang di tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu. Berikan kemenangan, Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus, hanya Kau benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu. Berikan kemenangan, Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu. Berikan kemenangan. GKPS TV.